Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu bagian dari kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajarnya, yaitu pada bagian diferensiasi. Oke, apa itu diferensiasi? Di sini ada bagian kecilnya yaitu konten, proses, dan produk. Oke, perkenalkan saya Siti Rohma, salah satu pengajar di SMK Negeri 2 Pasuruan. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya yaitu tentang pengertian diferensiasi. Sebelum kita menginjak pada bagian yang lebih lanjut, kita pahami dulu apa itu diferensiasi. Ya, betul. Diferensiasi adalah proses belajar mengajar, di mana peserta didik mempelajari materi pelajaran berdasarkan kemampuannya, apa yang mereka sukai, dan bagaimana cara belajar mereka. Jadi sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi, pendidik itu perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswanya atau peserta didiknya. Pemetaan tersebut untuk kebutuhan belajar peserta didiknya dapat dibedakan dalam 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Oke, kita pelajari satu persatu. Apa itu kesiapan belajar? Yang disebut dengan kesiapan belajar adalah berkaitan dengan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik ini saat ini sesuai dengan keterampilan yang akan diajarkan? Jadi nantinya itu peserta didik kita siapkan dulu ya kapasitasnya materi yang akan dipelajari, pengetahuannya itu sesuai nggak dengan keterampilan yang akan kita ajarkan. Nanti siap apa enggaknya. Kita kasih materi-materi yang sederhana saja. Yang kedua adalah minat belajar. Minat belajar merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon, tanggapan yang terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan motivasi atau kepuasan diri. Minat belajar merupakan salah satu motivator ya, motivasi ya sehingga menimbulkan motivator penting bagi peserta didik agar nantinya peserta didik ini bisa terlibat aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah profil belajar. Profil belajar akan mengacu pada bagaimana cara individu atau peserta didik itu belajar yang paling baik menurut versi mereka. Dengan mengetahui profil belajar, peserta didik nanti dapat mendapatkan kesempatan untuk belajar secara natural dan efisien. Jadi nanti dari sini semuanya 3 tahapan yang kita lakukan, nanti kita bisa mengelompokkan siswa tersebut termasuk golongan apa gitu ya. Termasuk yang auditori atau yang audiovisual gitu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan untuk pembelajaran diferensiasi, ini langkah yang pertama adalah kita harus koordinasi dulu dengan pimpinan sekolah, yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau sudah, kita kolaborasi dengan rekan sejawat kita. Kita saling sharing dengan rekan sejawat kita untuk berkolaborasi. Nanti ada yang memperhatikan kita, mengamati kita dalam pembelajaran. Setelah itu, setelah semuanya selesai kita latih, kita menyiapkan perangkat pembelajaran yang cocok, yang tepat dengan peserta didik kita. Nah, setelah selesai barulah kita melakukan tahapan proses pembelajaran atau KBM-nya. Nah, ini ya tadi persiapan awalnya adalah membuat RPP. Nah, kebetulan walaupun di sini kurikulum Merdekanya itu untuk kelas 10, 11, tapi saat ini saya hanya ngajar kelas 12 ya. Jadi yang saya gunakan contoh adalah kurikulum 13 tapi kita masukkan untuk RPP diferensiasinya. Ini kelas 12. Oke, tahapannya bagaimana? Nah, ini yang pertama pembukaan seperti biasa ya, urut-urutannya itu.
menyanyikan lagu Indonesia. Kita salam, berdoa, salam. Terus nasionalismenya itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, absensi dan seterusnya. Nah, ini kegiatan intinya pada bagian yang kedua adalah inti. Setelah kita membedakan ya, mengelompokkan anak tadi termasuk golongan yang mana dari kesiapan belajar tadi, kemudian kita kelompokkan anak-anak tersebut termasuk golongan yang mana gitu ya, termasuk bagian yang mana, cara belajar mereka itu bagaimana itu ya. Jadi ini kita kelompokkan berdasarkan itu tadi, dan yang terakhir itu ada presentasi hasil mereka, dan juga yang tidak kalah pentingnya nanti pada tahapan refleksi. Ini presentasi dari tiap-tiap tadi ya, tiap-tiap bagian yang suka artikel, ini bagiannya yang suka artikel, yang sebelah sini suka buat video, yang sebelah sini hanya audio karena malu lihat wajahnya, ada yang hanya suka menulis saja. Jadi kita bedakan. Kita membedakannya hanya 3. Waktu itu saya prakteknya ada 3. Yang suka menulis saya pisahkan di sebelah kanan, kemudian yang tengah yang suka video, yang terakhir itu yang audio yang nggak mau ditampilkan wajahnya, maunya ngomong gitu ya. Kita pisahkan seperti itu. Oke, pada tahapan refleksi ya. Untuk refleksinya kita ada 2 dengan rekan sejawat. Ini yang mengamati kita tadi ya. Ini bisa berupa masukan, saran, gagasan yang bersifat membangun tentunya ya, demi perbaikan yang bermana agar anak didik kita itu bisa pada akhirnya endingnya itu mereka bisa selamat dan bahagia. Sedangkan dengan peserta didik itu kita meminta peserta untuk memberikan masukan ya. Senang apa enggak, bagian mana yang kita suka, nanti boleh kita menggunakan form, G-form boleh, atau kita menggunakan Canva, di situ ada emotion juga boleh ya, emoticon itu ya. Emoticon nanti pada bagian akhir saya tunjukkan ya. Dengan mengajukan, kalau dengan hanya pertanyaan boleh, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kita kasih sebagian saja, mungkin di G-form-nya itu ya nanti kita tuliskan pertanyaan-pertanyaan terus masukannya anak-anak apa, jawaban tanggapannya anak-anak apa. Semuanya pada tahapan refleksi itu adalah untuk kita berkaca, kita melihat apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan dengan anak-anak tadi, sampai di mana ya, sampai di mana. Perlu yang perlu kita perbaiki yang bagian mana, yang perlu kita tekankan yang bagaimana. Tentunya semua bermuara agar peserta didik kita dalam pembelajaran sukses dan mencapai selamat dan bahagia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan di sini ada saya gunakan 4 emoticon. Nah, nanti mungkin dari hasil presentasi saya juga bisa diberikan komentar. Yang pertama ini, wow, seneng, hangat gitu. Ada yang, aduh, ngantuk sekali. Atau ada ini sangat bersemangat sekali. Atau ini memberikan jempol ya, hebat atau bagaimana. Atau sip sudah masuk atau bagaimana, terserah. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.